Dame nasmurung siang salhu naroha ibu mengaramuti hati-hati do pikiran mulu di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Jamitan adengan dihita di Minggu Pentakosta na perjono iman tersurat di buku di Yohanes Ponggol 14 memuka siang 15 lalu itu ayat 20 onom sonom mahu baca di kita. Muda holong rohamunu tuau dalat kon munu do akka na huparet tahun dungi hupangido petu amai acco dilehen ia pangurupi na asing di hamu na tinggal rap dohot hamu salulot lulokna ima ton dini hasit tongan nada terjagit portibion ton di ake nada di ida portibion ia jana nada ditanda halahi muse tapi anggo hamu ditanda hamu do ton di ake rap dohot hamu do ia toktong mengulu jana di bagasan hamu muse do ia nada pola padiorok hamu mardangol-dangol mula doau mandapot ton hamu nada sadia honok nari nada idaun ni portibion be au tapi anggo hamu lain idaun munu doau jana dibaen na mangulu doau hamu pe lain mangulu di hati hai tak kasma boto on munu na di bagasan damang doau hamu pe di bagasan au jana au di bagasan hamu sangai sina menjagit akka paretaki jana na mangulu isa ima na makahulong yaw haholongan ni damang ma sangai sina makahulong yaw au pe lain haholongat kumahalahi jana pati dahonok kuma tuhalahi sangai siaw disapai si Judas ma Yesus oh Tuhan biasi mahum Tuhami di patakas ho dirimu Tuhan habe tu portibion nada ninna Yesus ma mengalusi sangai se makahulong yaw ihut koronda doa akka pangajaranku haholongan di damang maya Roma damang doot au sendiri mendapot konia jana maringanan mahami rap doh dia sangai se naso makahulong yaw nada ihut koroni akka nada ihut koroni akka pangajaranku akka pengajaran na nibege munui nada pengajarakui tapi pengajaran na marsuru au doi ima dama sude nai hupabua tu hamu salolot dope salolot rap dope au dohot hamu tapi ton di porbadia ima na mengajarkon sasudena tu hamu ia do pangurupi na jiot suruhoron ni amai marhite hite guarku pangurupi ima paingotkon tuhamu sasudena nadung upabuai tuhamu ima sahakna marende beta Sedarion masuk mahita tu hari napalimahon hari besar agama Kristen dung Natal Jumat Agung Paskah kenaikan semari hari Pentakosta biasana ada pola rame tarayahon
harana indero panitia Pentakosta. Jadi sunyi doon dirayakan. Sarupa di tersongon hari kenaikan di Kamis Nasolpui. Indah pola rame. Ke indero panitia hari kenaikan, panitia Pentakosta. Jadi agak sunyi. Tapi ada pola makurangi kita merayahon arina palimahonon. Harana sikop ari palimahonon, na palimahonon harani disuruh Yesus Kristus ton di Porbadia manggatihonia di Portibio. Ima nataida sa terpukta sadarion. Tema ni hopata jamitata peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Nah, Pentakosta itu berarti turunnya Roh Kudus. Peristiwa turunnya Roh Kudus menandakan sebuah kuasa kepada para murid waktu itu. Dan turunnya Roh Kudus pada perjanjian lama juga membuat sesuatu yang menjadi selama ini tidak bersemangat menjadi bersemangat. Makin di Joel yang kita baca. Bahkan taruna-taruna anak muda naposulung bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Akan ada mujizat-mujizat. Itu biasanya dalam peristiwa Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus membuat orang semakin mengerti bahasa orang lain. Peristiwa pertama dulu di Yerusalem, turunnya Roh Kudus membuat semua para murid mengerti bahasa-bahasa negara-negara lain yang datang bersama mereka. Jadi tidak perlu penerjemah karena bahasa orang lain bisa dimengerti dalam bahasanya sendiri. Itu turunnya Roh Kudus. Bahkan simbol Roh Kudus dibuat gambar burung merpati yang putih. Artinya kehadiran Roh diibaratkan seperti burung merpati. Bukan berarti nanti setelah perayaan Pentakosta ini maka akan ada burung merpati berterbangan di GKP Alinji, bukan. Tetapi kita akan merasakan ada sesuatu yang menambah semangat bagi kita untuk melihat karya Allah di dunia ini. Ini yang kita lihat. Pada peristiwa Pentakosta yang pertama ini akan kita kaji bagaimana peran Roh Kudus dalam kitab Injil menurut Yohanes yang kita baca tadi. Pertama, Roh Kudus itu berperan sebagai penolong. Jadi sebagai penolong atau sebagai pembela, sebagai penyokong, maka dia hadir untuk memberikan tuntunan, arahan, bimbingan supaya jalan kita tidak tersesat. Jadi peran Roh Kudus berperan sebagai penolong berarti dia menjadi penuntun hidup kita. Karena setelah Yesus naik ke surga, maka tidak ada lagi penuntun, penolong, pembela kita. Tetapi sebelum dia naik ke surga, Yesus berkata, "Aku akan mengutus kepadamu Roh penghibur, Roh penolong, Roh yang akan menuntun hidup kita dalam perjalanan di dunia ini." Jadi roh itu akan memberi kita pertolongan dikala kita mengalami suka, duka, pergumulan dan masalah apapun yang kita hadapi. Jadi roh penghibur itu adalah roh yang akan memberikan pertolongan bagi kita. Ini yang kita lihat di dalam teks ini. Cuma banyak orang salah mengerti teks ini. Kalau dikatakan dalam bahasa Yunaninya, roh penolong itu disebut dengan parakletos. Parakletos artinya itu tadi penolong, penuntun, penyokong dan sebagainya. Tetapi ada banyak tanda petik agama yang menyalahartikan parakletos. Mereka mengatakan yang datang itu bukan parakletos, tapi yang datang itu ialah perikletos. Apa bedanya parakletos dengan perikletos? Parakletos itulah tadi penghibur, penolong, penuntun
bagi umat percaya setelah Yesus naik ke surga. Tapi Perikletos itu hanya identik sebagai pembela, sebagai penolong, atau sebagai orang yang terpuji. Jadi orang yang terpuji, orang yang dieluk-elukkan. Nah lalu agama lain menganggap bahwa yang terpuji itu, yang datang itu bukan Roh Kudus. Siapa rupanya yang terpuji setelah Yesus datang? Dirujuklah kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka mengatakan yang datang itu bukan Roh Kudus, tetapi Muhammad. Karena itu Perikletos. Dan pandangan ini kita tolak. Karena dalam Yohanes 14 itu ditulis bukan Perikletos, tapi Parakletos. Dan yang terpuji dikatakan dalam Perikletos itu maksudnya bukan orang, tapi yang datang itu ialah roh. Kalau dirujuk kepada Muhammad itu salah, karena dia orang. Karena yang datang, yang dijanjikan Yesus adalah roh, bukan manusia. Sehingga anggapan itu jangan kita menganggap nanti yang datang Perikletos, tapi yang datang kepada kita ialah Parakletos, penolong manusia. Nah itu yang pertama, jangan salah mengerti, dan itu ditolak oleh pandangan Kristen. Karena Perikletos tidak ada rujukannya dalam Alkitab, tetapi yang ada ialah Parakletos. Jadi roh yang datang yang dijanjikan oleh Yesus ialah Parakletos, roh penolong, roh yang menghibur, roh yang menuntun kita. Itu yang pertama, peran Roh Kudus. Yang kedua, peran Roh Kudus ialah mengajarkan dan mengingatkan. Makanya tadi kalau kita baca ayat 25-26, roh itu mengingatkan dan mengajarkan kepada kita. Jadi ketika Yesus naik ke surga, ajarannya bisa saja kita lupakan. Tetapi ketika roh ada bersama-sama dengan kita, maka roh itulah yang mengingatkan kembali kepada kita ajaran Tuhan dan mengajarkan kembali kepada kita ajaran Tuhan itu. Jadi roh itu mengingatkan dan mengajarkan supaya apa? Supaya kita tidak salah terhadap ajaran-ajaran yang ada di dunia ini. Di dunia ini sekarang banyak ajaran. Apalagi kalau kita sering menonton YouTube atau membaca dari artikel-artikel di internet atau menonton di TikTok, ada banyak pengajaran di sana. Ada banyak pengajaran. Mulai pengajaran yang bagus sampai pada pengajaran yang sesat. Nah, disitulah peran Roh Kudus mengingatkan kita mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang sesat atau tidak baik. Dan disitulah peran Roh Kudus menuntun kita untuk menonton atau menseleksi tontonan-tontonan yang beriman kepada Yesus Kristus. Karena banyak sekarang YouTuber supaya dapat uang, dia membuat konten-konten yang sama sekali tidak masuk akal dan tidak beriman. Ini bahaya. Jadi amang inang semuanya hati-hatilah kalau menonton YouTube orang atau TikTok orang atau postingan orang di dunia maya, karena tidak bisa kita klaim itu sebagai kebenaran. Karena itulah fungsi Roh Kudus mengingatkan kita dan mengajarkan kita ajaran iman yang baik. Itulah peran Roh Kudus yang kedua. Yang ketiga, peran Roh Kudus ialah sebagai penghubung dengan Bapa. Penghubung dengan Bapa dan Yesus. Karena Yesus telah naik ke surga, maka kita tidak bisa lagi melihat secara fisik waktu itu para murid dengan Yesus. Maka supaya mereka para murid itu bisa terhubung dengan Yesus, terhubung dengan Bapa, disitulah peran Roh Kudus. Jadi yang menghubungkan kita sekarang dengan Bapa, dengan Yesus hanya melalui Roh Kudus.
Maka Yesus berkata, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah yang baik itu bukan lagi di gereja, bukan lagi di Yerusalem, tetapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika kita datang menyembah Allah baik di gereja, menyembah Allah dalam ibadah-ibadah keluarga, menyembah Allah dalam ibadah-ibadah web atau pertanyaan-pertanyaan lain, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi datang menyembah Allah dalam roh berarti memberikan diri kita sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, supaya kita nyambung, bisa berkomunikasi dengan Allah. Jadi peran roh itulah yang menghubungkan kita dengan Bapa. Peran Roh Kudus itulah yang menghubungkan seluruh diri kita kepada Bapa. Itulah peran yang ketiga. Sehingga peran Roh Kudus itu benar-benar tadi, yang pertama Dia penolong, penghibur, yang kedua Dia mengajarkan dan mengingatkan, yang ketiga Dia penghubung kepada Bapa. Apalagi peran Roh Kudus? Peran Roh Kudus yang berikutnya ialah sebagai pembimbing dalam kebenaran. Dalam menjadi pembimbing berarti ada kebenaran-kebenaran yang sama sekali kita tidak tahu mana kebenaran yang harus kita terima. Ada kebenaran hakiki, tetapi ada juga kebenaran-kebenaran lain. Apalagi dunia sekarang, kalau kita tonton media cetak elektronik atau juga media sosial, banyak kebenaran yang bertebaran, yang kita pun terkecoh melihat kebenaran mana yang mau kita ikuti. Cobalah kita tonton sekarang, habis energi kita hanya untuk mempertontonkan ijazah palsu. Mana yang benar, mana yang salah, kita bingung. Karena dia selalu sembunyikan yang asli katanya. Padahal orang mengatakan itu palsu. Sampai kapan nggak tahu kita. Kita dipertontonkan adegan-adegan drama-drama yang membuat kita pusing melihat dagelan politik atau tanda petik itu ya, yang oleh para petinggi-petinggi negara kita. Bingung kita mana yang benar, yang dia pegang atau yang dikatakan orang. Itu salah satu contoh, masih ijazah palsu. Belum lagi yang lain. Kebenaran mana yang mau kita pegang? Nah, makanya kita sekarang perlu Roh Kudus menuntun kita ke dalam kebenaran. Nah, mungkin kita bertanya, di manakah kebenaran itu? Kebenaran itu kembali pada Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi mana kita menemukan Dia? Tadi Roh Kudus menghubungkan kita kepada Allah. Maka disitulah kita menemukan kebenaran. Cara lain bisa membaca kitab suci. Karena disinilah banyak kebenaran-kebenaran dituliskan oleh para nabi. Sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini peran Roh Kudus membimbing kita ke dalam jalan kebenaran. Kemudian apalagi peran Roh Kudus mendorong kita taat pada perintah Tuhan. Jadi kalau kita merayakan Pentakosta sekarang, tapi kita tidak mau taat pada perintah Tuhan melalui kitab suci misalnya, itu berarti kita tidak sedang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tadi dalam teks dikatakan, di manakah Roh Kudus itu? Dia ada dalam aku dan tinggal bersama-sama kamu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Berarti Roh Kudus itu sekarang bersama kita. Dia tidak jauh dari kita. Dia bersama kita. Mengapa dia tidak jauh? Supaya dia menuntun kita melakukan perintah Tuhan. Dia mengajar kita untuk apa? Melakukan perintah Tuhan. Maka orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus atau di dalam dirinya hidup Roh Kudus, maka dia akan taat kepada perintah
Tuhan. Orang yang taat kepada perintah Tuhan itu adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi itu ciri-cirinya. Kalau kita lebih taat pada dunia, taat pada keinginan tubuh kita, daging kita, taat pada ajaran-ajaran yang palsu, maka kita bukanlah dihinggapi Roh Kudus. Tetapi kalau kita taat pada perintah Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, kita mengasihi sesama, mengasihi keluarga, mengasihi suami istri kita, mengasihi orang lain, lalu melakukan perintah-perintahnya, maka disitulah kita dipenuhi Roh Kudus. Jadi ketaatan kepada perintah Tuhan adalah ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Mungkin ketaatan itu begini, Tuhan, aku sudah taat lo ke GKPA Binjai, sudah taat membaca kitab suci, sudah taat berdoa, sudah taat melakukan kehendak-Mu. Mengapa saya tidak mendapatkan apa yang saya minta kepada Tuhan? Tuhan, kalau begitu saya tidak taatlah. Akhirnya kita undur dari ketaatan melakukan kehendak Tuhan. Itu bukan juga orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, terkabul atau tidak terkabul permohonan kita kepada Tuhan, kita harus taat kepada-Nya. Karena kita tidak tahu seberapa lama kita menunggu jawaban Tuhan. Daud itu berapa tahun dia taat supaya dia menjadi raja. Dia dipanggil usia 40 tahun dan dia menjadi raja setelah 12 tahun kemudian. Kalau Abraham ketika dijanjikan kepadanya anak, berapa tahun dia taat menanti? Apakah 10 tahun atau 12 tahun? Dia tidak menanti 12 tahun, tapi dia menanti 25 tahun. Sehingga dia punya anak dari janji Tuhan. Lalu ketaatannya diuji puluhan tahun. Kalau Nuh, berapa tahun dia menanti datangnya air bah itu. Dia membangun bahtera yang besar itu. Berapa tahun ketaatannya? Puluhan tahun? Atau ratusan tahun? Nuh taat selama 120 tahun. Menanti jawaban Tuhan. 120 tahun. Kita sekarang yang ada di sini berapa tahun? Sudah berapa tahun kita menanti jawaban Tuhan? Apakah sudah ada yang 120 tahun? Belum ada. Kita tertua di sini, Amang Rambe masih 77 tahun dalam ulang tahun ini kan. Amang Siregar 80 sekian tahun. Adakah kita 120 tahun? Gak ada. Nah disitulah peran Roh Kudus tadi mengajar kita taat kepada perintah Tuhan. Jadi jangan undur kala kita tidak mendapat jawaban Tuhan. Setialah, taatlah, karena orang yang taatlah akan menerima mahkota kehidupan. Burjumaho rasi rasa mati, dungi lehenok kumatuho tuku hanguluan. Jadi jangan hampir ke sorga. Hampir ke sorga berarti tidak ke sorga. Tapi hampir ke neraka masuk surga. Beda kan? Kalau hampir ke surga itu masuk neraka. Tapi hampir ke neraka masuk surga. Kita mau hampir ke mana kita? Magiok masuk ke surga salakkannya nama. Habe madabu neraka. Ima warna hampir ke surga. Tidak ke surga. Tapi hampir ke neraka. Magiok dabu ke neraka. Habe ditobus Yesus kita masuk ke surga. Itulah kehidupan kita. Hampir ke neraka. Hampir menang, tidak menang itu. Tapi hampir kalah. Itulah yang menang. Jadi kita yang taat ketika kita hidup dalam Roh Kudus, jangan hampir menang. Tapi hampir kalah. Karena apa? Tuhan selalu beserta kita, menguatkan kita. Hampir-hampir mau tidak ke GKPA,
diajak lagi beta hamu itu GKPA kan gitu kan. Ada roh yang mengingatkan kita. Makanya setiap minggu jam 10.30 ada panggilan surgawi dari GKPA. Binjai, rohamu, indah kan? Kadang-kadang udah bosan tuh, malas, malas, udah dah, malas, beta malas. Itu kan roh yang mengingatkan supaya kita datang ke GKPA Binjai. Kalau tidak nanti tidak ada yang datang, sepi kali nanti. Untunglah Roh Kudus mengingatkan kita melakukan kehendak Allah dan taat beribadah di GKPA Binjai ini. Walaupun itu aja yang datang, gak paham. Nanti bertambahan. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan panggil orang yang setia juga melayaninya di GKPA Binjai. Amin. Itu yang berikut. Apa peran Roh Kudus? Membuat kita taat kepada perintah Tuhan. Yang terakhir, apa peran Roh Kudus dalam rangka perayaan Pentakosta hari ini? Dia memberikan kita kuasa untuk hidup dan melayani. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tapi dia tidak mau melayani, itu pun tidak dipenuhi Roh Kudus. Dia masih muda, punya waktu, tapi tidak mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak harus pakai toga seperti kami ini. Tidak harus pakai pakaian sintua. Tidak harus ditahbis. Melayani Tuhan ialah memberikan apa yang ada pada hidupku untuk memuliakan Tuhan. Itu melayani Tuhan. Bisa menjadi suami yang baik, melayani Tuhan itu. Menjadi istri yang baik, melayani Tuhan. Menjadi jemaat yang baik, itu juga melayani Tuhan. Atau mungkin sepele untuk menyapu gereja ini, membuang sampah pada tempatnya, itu juga melayani Tuhan. Daripada kita mengotori gereja, makan permen, buang ke sembarangan, itu bukan melayani Tuhan, mengotori gereja. Padahal kita sudah bangun gereja ini, sudah kita permak ini bagus, tapi kita kotori lagi, itu bukan melayani Tuhan. Melayani Tuhan bisa main musik, bisa kolektor, bisa pembaca Alkitab, itu juga mengambil bagian melayani Tuhan. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus ialah memberikan dirinya untuk Tuhan. Dirinya menjadi berkat bagi Tuhan. Dirinya menjadi alat Tuhan. Di mana dia bekerja, di kantor, wirausaha, di kebun, di ladang, dia menjadi alat Tuhan untuk melakukan kebaikan. Inilah beberapa catatan kita peran Roh Kudus dalam rangka merayakan hari Pentakosta yang pertama hari ini. Karena itu mari kita renungkan apa yang hendak kita bawa pulang dalam perayaan Pentakosta ini. Pertama, jadikanlah Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur dalam hidup kita. Jadikanlah Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur dalam hidup kita. Kalau ada pergumulanmu, persoalanmu, jangan pergi cari hiburan di luar sana. Mintalah Roh Kudus menolong dan menghibur kita. Aleton di Purbadia pergugoya apo yau namarsako. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikanlah Roh Kudus sebagai pengajar dan pengingat akan firman Tuhan. Jadi kalau suara hati kita mengatakan jangan, lalu ada lagi lakukan, jangan, lakukan. Disitulah terjadi perbincangan diri kita yang terdalam. Maka ambil keputusan, dengarkan suara Tuhan. Tarok tok bahasa Bataknya, tarok tok tai tapake membege suara nitondi. Jangan matikan suara hatimu dan mendengar dunia ini, kita akan mati binasa. Tapi jadikanlah Roh Kudus sebagai pengajar, pengingat akan firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Bapa. Jadi kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, hubungan kita secara vertikal ke atas harus bagus. Maka setiap hari berkomunikasilah. Ale Tuhan, terima kasih madu mau tahu menyogoton. Lau borngin terima kasih Tuhan, akke madu markareju au saudarion. Bornginon modum maau kupasaha maton di pamatak itu.
komunikasi. Kapan saja, di mana saja, komunikasi dengan Tuhan. Lalu yang keempat, taatlah sebagai bukti kita telah dipenuhi Roh Kudus. Taatlah ketika kita sakit, ketika kita bergumul, ketika kita mengalami duka, taatlah kepada Tuhan sebagai bukti kita dipenuhi Roh Kudus. Dan yang terakhir, hidup kita harus dipimpin Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti memahami firman-Nya pada perayaan Pentakosta hari ini, kini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Nakuduroi samar hamuluan sayang, samar hamuluan sayang. Terima kasih ma'ale di bata marhite Yesus Kristus nadung manonahon haroro ni tondi porbadia madung hami jadi tondi mi ali Tuhan di diri nami di roha do di pikiran nami atau maringana mau ale tondi porbadia di hami laho mengajari mengapoi paingoton hami di sudi akka modamu parentamu do hatamu mengalehin di hami tuntunan bimbingan do acco diajari hami taat makarejohon hatami marhanguduan nasitong dia depanmu jana luas ma Tuhan mudu nami dibimbing marhite-hite ton di perbadiai atau asimur ham dihami dungani mahami satu ujung minggu nami marhite-hite pandungan nion di ton di perbadia. Amin.